Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas L yang terdiri dari Finza Rehansa Fauzi, Sultan Aji Wirasatya, dan saya sendiri Tanzirani Hartono Putri dan Muhammad Arif Kanandito akan memaparkan materi tentang objek hukum internasional. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan objek hukum internasional, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan objek hukum. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Lalu, apakah yang dimaksud dengan objek hukum internasional? Objek hukum internasional adalah objek hukum yang di dalamnya terdapat pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Macam-macam objek hukum internasional. Yang pertama ada wilayah, kedua hak asasi manusia, ketiga hukum humaniter internasional, keempat kejahatan dalam kemanusiaan. Sekarang, saya akan menjelaskan objek hukum internasional yang pertama, yaitu wilayah. Menurut hukum internasional, wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah negara itu meliputi bumi atau tanah yang ada di dalam lingkungan perbatasan negara tersebut dan perbatasan laut yang ada di dalam wilayah negara itu sampai pada jarak tertentu atau perairan-perairan dalam suatu wilayah yang terletak sebagai perbatasan negara tersebut. Nah, karena kasus sengketa antara wilayah dari negara-negara ini masih sering terjadi, maka hukum internasional memasukkan wilayah sebagai objek hukum. Karena hukum mengakui bahwa setiap negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi atas wilayah masing-masing. Ini berarti bahwa semua orang dalam kekayaan alam yang ada di dalam wilayah tersebut dan dengan sendirinya jatuh di bawah kekuasaan tertinggi negara tersebut. Contoh kasus sengketa wilayah yang pernah terjadi adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang dahulu milik Republik Indonesia. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Internasional, kedua pulau ini menjadi milik Malaysia. Hak asasi manusia dalam dunia internasional adalah semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin hak asasi dari setiap manusia dalam dunia internasional. Hak asasi manusia sebagai objek hukum internasional ditandai dengan disahkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional. Bentuk-bentuk hak asasi manusia internasional diantaranya adalah 1. Terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan. Yang kedua, hak tanpa diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk hidup. Yang keempat, hak tanpa perbudakan. Yang kelima, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Yang keenam, hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Yang ketujuh, kebebasan dilindungi hukum. Yang kedelapan, hak privasi. Yang kesembilan, kebebasan dan dari penangkapan yang sewenang-wenang. Saya akan menjelaskan tentang hukum humaniter internasional. Yang pertama adalah hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran pada saat timbul konflik bersenjata internasional. Yang kedua adalah hak dalam peperangan diatur oleh hak humaniter internasional. Dan yang terakhir adalah hukum humaniter internasional adalah salah satu bagian dari hukum internasional yang menjamin hak asasi manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bentuk kejahatan terhadap HAM yang terjadi secara massal dengan cara tidak mengindahkan sisi kemanusiaan. Istilah kejahatan kemanusiaan ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Contoh dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah genosida. Genosida dewasa ini dilatar belakangi oleh kebencian SARA. Sekarang saya akan menjelaskan dari sifat objek hukum internasional. Yang pertama, objek hukum internasional itu dapat berubah karena sifat objek hukum internasional yang bersifat dinamis. Dinamis karena dunia mengalami sekarang saya akan menjelaskan dari sifat objek hukum internasional. Yang pertama, objek hukum internasional itu dapat berubah karena sifat objek hukum internasional yang bersifat dinamis. Dinamis karena dunia mengalami perubahan yang mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga ada kemungkinannya di masa mendatang nanti muncul masalah-masalah baru yang lebih kompleks. Contohnya adalah maraknya kasus perompakan di Laut Somalia, sehingga PBB mengeluarkan sebuah resolusi agar kasus perompakan di Laut Somalia itu tidak terjadi lagi. Yang kedua, objek hukum internasional itu bisa hilang. Hilangnya objek hukum internasional dicontohkan dengan hilangnya suatu wilayah dari suatu negara
karena dijadikan sasaran latihan nuklir atau tenggelam karena permukaan laut yang naik, sehingga wilayah sebagai objek hukum internasional bisa hilang. Seperti contohnya di kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau itu berada di bawah kekuasaan Perancis dan dijadikan oleh Perancis sebagai uji coba nuklir mereka. Dampak dari uji coba nuklir ini adalah hilangnya pulau tersebut. Kasus kedua adalah perebutan Pulau Malvinas atau Pulau Falkland antara Inggris dan Argentina. Pulau ini diklaim oleh orang Argentina sebagai milik mereka. Namun, karena pada masa lalu Argentina pernah berperang dengan Inggris dan Argentina kalah perang tersebut, sehingga Inggris mencaplok Pulau Falkland ini menjadi milik mereka. Jadi, kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini adalah objek hukum internasional adalah salah satu dari objek hukum secara umum. Objek hukum internasional adalah objek hukum yang di dalamnya terdapat pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam ranah internasional. Macam-macam objek hukum internasional diantaranya adalah wilayah, hak asasi manusia, hukum humanitar internasional, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Objek hukum internasional juga memiliki sifat dinamis dan bisa hilang secara fisik. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.